Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dea Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami elemen kurikulum 2013 darurat dan paradigma baru, tentang elemen standar proses dan standar penilaian. Yang pertama ada standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kelulusan. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi peraksa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mewujudkan proses pembelajaran tersebut dengan menggunakan pendekatan saintifik, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan. Kemendikbud juga menjelaskan bahwa beberapa perubahan dari segi standar proses dalam kurikulum 2013 antara lain kegiatan belajar yang tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, tetapi belajar dapat dilakukan di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Guru bukan satu-satunya sumber belajar dan sikap tidak diajarkan secara verbal, tetapi melalui contoh teladan. Dan yang terakhir ada standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya, khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur mencapai hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan memperbaiki hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran atau learning outcomes. Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.